Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah menyebut tengah menyusun skema berbasis market atau market base untuk menarik aset WNI di luar negeri. Namun detailnya masih belum diumumkan hingga kini. Apa yang bisa ditawarkan pemerintah untuk menarik minat WNI mengalihkan asetnya kembali ke dalam negeri? Kita akan membahasnya bersama dengan Chief Economist PT Bank Sentral Asia Terbuka, David Sumual. Pak David, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak David, kalau kita lihat Menteri Keuangan mengatakan sedang mematangkan, katanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan ke depan akan ada rencana untuk memberikan insentif berbasis pasar, market base, untuk menarik minat WNI yang memarkir dolarnya di luar negeri kembali ke dalam negeri. Pertanyaan pertama saya, sebetulnya kita tahu tidak berapa besar dolar yang dimiliki WNI yang ada di luar Indonesia, Pak David? Ya, secara pasti angka persisnya kita mungkin tidak ada yang tahu juga ya secara persis ya. Tapi diperkirakan kan kita bisa estimasi juga ya dari misalnya perbedaan data di balance of payment misalnya dengan data di BPS terkait ekspor, lalu juga terkait dengan sebenarnya data dari balance of payment salah satu bisa dijadikan acuan ya. Tapi secara persis memang angkanya sulit untuk diketahui ya. Tapi memang kecenderungannya misalnya dari pajak dividen misalnya ya, itu kan Ya. biasanya perusahaan atau pengusaha atau investor tuh menahan. Sekarang kan ada exemption ya untuk pajak dividen kalau ditahan 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun tuh biasanya memang mengalir keluar ya dana hasil dividen itu. Ya. Jadi memang kaitannya mungkin lebih ke tax regime yang lebih menarik mungkin di negara lain ya. Karena banyak negara-negara yang menjadi cross border financial hub ya di dunia ini dan mereka menawarkan tax regime insentif yang sangat menarik di luar sehingga mereka tertarik untuk menaruh dananya di luar negeri. Oke, kalau dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya, Pak David, bahwa akan ada insentif untuk menarik minat WNI yang dolar-dolarnya parkir di luar, kira-kira insentif apa yang mungkin akan bisa diberikan? Apakah misalnya bunga yang lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan bunga yang didapat dolar-dolar itu di luar Indonesia? Atau misalnya apa, insentif pajak, dinolkan mungkin pajaknya, atau seperti apa kira-kira Pak David? Ya kalau mau bersaing dari segi pajak memang agak sulit ya karena kalau kita lihat banyak negara-negara di Timur Tengah, di banyak negara-negara yang menjadi tax haven itu pajaknya malah zero ya, 0%. Oh. Jadi apapun mekanismenya memang agak sulit kita kalau bersaing dari sisi insentif ya. Kita sudah melakukan beberapa kebijakan misalnya terkait DHE. Nah, ini juga kita lihat belum optimal ya dari sisi bagaimana kita menarik dana-dana hasil ekspor itu masuk ke dalam negeri. Dan kita lihat juga mereka dengan mekanisme yang sekarang mereka bisa melakukan swap ya, lalu Ya. kemudian dananya ditarik juga ke luar negeri ya. Jadi memang harus komprehensif, tidak hanya kita mengandalkan insentif saja ya. Mungkin kita ya ini kembali masalah reformasi struktural lagi. Jadi stabilitas politik ekonomi itu nomor satu pasti buat Oke. eh, pengusaha maupun investor. Tapi yang lain terkait dengan kapasitas institusional, lalu ICOR kita juga kan masih relatif tinggi ya. Jadi memang ini juga kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya struktural juga yang perlu kita perbaiki, bukan hanya dari sisi insentifnya saja, Mas Leo. Jadi kalaupun misalnya ini pertanyaan sederhana awam nih, Pak David. Misalnya katakanlah dolar-dolar yang kembali ke Indonesia itu diberikan bunga yang bahkan lebih tinggi misalnya dibandingkan bunga domestik untuk aset dalam bentuk rupiah, itu tidak serta-merta akan menarik dolar-dolar itu kembali ke Indonesia ya? Ya tentunya harus disertai juga dengan story yang menarik begitu kan. Potensi pertumbuhan ke depan seperti apa gitu. Dari sisi kepastian hukum juga seperti apa, kerangka hukumnya yang bisa memprotek kerangka hukum yang kuat gitu, yang robust juga harus terus diperbaiki ya. Jadi
aturannya bagaimana supaya transparan. Ini kan cross border financial hub yang saya bilang tadi itu menawarkan hal-hal seperti itu ya. Ekosistem finansialnya juga mereka sudah robust. Dari sisi instrumen keuangan juga mereka lebih lengkap gitu, lebih komplit ya. Nah, ini juga upaya pendalaman finansial di dalam negeri juga perlu kita lakukan ya. Dan mungkin juga kita bisa melakukan branding juga. Kita mau jadi apa gitu. Misalnya Syariah Financial Hub atau Green Financial Hub atau yang lain. Dulu kita coba kan dari infrastruktur ya. Jadi harus ada story-nya juga. Walaupun kita menawarkan tadi insentif, rejim pajak yang kompetitif ya. Tapi dari sisi struktural reformnya juga perlu kita lakukan terus, Mas Leo. Kalau kemudian kita masih menunggu sih ya Pak David skemanya seperti apa persisnya. Tapi kalau misalnya kemudian skema ini belum bisa bersaing katakanlah begitu ya dengan skema dari negara-negara lain yang saat ini menjadi tempat tinggal dolar-dolar WNI di luar negeri. Itu apakah kemudian memang cadangan devisa nasional saat ini dalam kondisi kritis atau berbahaya, atau memang sebenarnya kalaupun tidak ada yang masuk dengan skema itu cadangan devisa kita masih aman? Sejauh ini sih masih aman ya Mas Leo. Kalau kita lihat angka terakhir kan 150 miliar dolar itu kurang lebih sekitar 5 atau 6 kali dari import ya. Kalau ditambah dengan short term utang jangka pendek kelihatannya juga masih relatif cukup memadai ya untuk cadangan devisa. Tapi memang kita harus waspadai kemungkinan volatilitas ke depan ya. Jadi kita lihat juga dengan mulai diturunkannya suku bunga global, biasanya secara historis kalau kita lihat ada kemungkinan volatilitas ya di pasar modal global ya, yang bersumber dari kebijakan Fed juga ya, yang kelihatannya akan mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini yang kita harus waspadai juga tentunya. Ya, satu lagi Pak David, sebenarnya selama ini dalam lalu lintas currency antar negara, cross border begitu, seberapa mudah sebetulnya dolar itu masuk ke Indonesia, punya WNI tentunya, dan keluar lagi dari Indonesia sebenarnya seberapa mudah? Karena katanya banyak WNI yang khawatir kalau dolarnya kembali ke Indonesia, susah keluar lagi katanya. Bagaimana Pak? Sebenarnya relatif mudah. Kita kan rejim devisanya rejim devisa bebas ya. Tapi memang ada insentif tadi seperti saya contohkan tadi untuk dividen itu kan juga kalau tidak serta-merta ditarik ada insentif ya. Tidak dikenakan pajak, paling tidak ditahan 3 tahun. Tapi mungkin perlu skema-skema yang juga menahan dana-dana tadi hasil dividen dari investor asing supaya bertahan lebih lama di dalam negeri begitu ya, dengan proyek-proyek yang menarik tentunya yang memberikan return on investment yang menarik juga ke depan. Nah, kalau ini sudah menarik tentunya bukan hanya investor yang dalam negeri aja yang bertahan, tapi yang dari luar juga akan masuk ya. Jadi seperti tadi ya saya bilang mungkin tidak bisa ada skema yang instan juga ya, perlu ada dibarengi juga dengan hal-hal lain yang sifatnya struktural juga Mas Leo. Ini upaya yang akan dilakukan Kementerian Keuangan, tapi memang lebih penting upaya perbaikan struktural fundamental yang juga dibantu oleh institusi lain. Begitu ya Pak David ya? Ya betul, seperti kita sebelumnya kan sudah lakukan beberapa tadi DHE, tax amnesty juga pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi bagaimana menjaga supaya dana-dana ini bertahan di dalam negeri dalam jangka menengah panjang, bukan hanya jangka pendek saja Mas Leo. Oke, itu poin pentingnya. Terima kasih Chief Economist BCA, David Sumual sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak David. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.